Kesempatan ini kita kembali belajar. Untuk pertemuan ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Di pengantar-pengantar sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar mengenai tauhid uluhiyah. Tauhid di mana kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini dengan tujuan ketika kita mempelajarinya mengetahui aspek perhatian dan perawatan Khalik Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Di dalam Al-Qur'an surah ke-15 yaitu Al-Hijr ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Di sini Allah menyatakan dengan tegas bahwa saya ini khaliq, saya ini pencipta. Ketika Allah menyebutkan bahwa dia khaliq, ada dua konsekuensinya. Yang pertama, yang menciptakan itu akan selalu memperhatikan yang diciptakannya. Yang kedua, Khalik dan makhluk, pencipta dan yang diciptakan, ini sudah otomatis. Khalik, pencipta, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, adalah yang lebih unggul bila dibandingkan yang diciptakannya. Ini mudah-mudahan kita bisa memahaminya bahwa Allah itu Khalik. Ketika Allah Khalik, Allah akan perhatikan seluruh ciptaannya. Ilustrasi yang sangat sederhana, kita membuat sesuatu, ya, membuat apa itu, roti, membuat apa itu, membuat makanan. Tidak mungkin makanan itu setelah jadi kita tumpahkan atau kita apa bahasanya, kita sia-siakan. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Nah, maksud di sini tauhid rububiyah, Allah merawat. Yang pertama, Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Yang kedua, Allah akan memudahkan mengenai permasalahan kehidupannya. Siapa itu? Rabb, Allah yang mengatur. Yang kedua, melindungi. Saat sakit, Allah yang berikan kesembuhan. Selanjutnya, saat gundah gulana, saat gelisah, Allah yang memberikan ketenangan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah coba ingin mencari perbandingan, ingin memberikan logika berpikir kepada kita semua tentang sifat Allah yaitu rububiyah. Di mana itu kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat ke-73. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas duriba masalum fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala ijtama'u lah wa iyaslubhumudz dzubaba syai'a la yastanqidhu minhu du'fat talibu wal matlub. Dari ayat yang ke-73 ini
Allah memerintahkan kepada kita di sini menggunakan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruhnya. Mau yang Islam, non muslim, kafir, Yahudi, Nasrani, coba. Tidak perlu menggunakan logika yang terlalu mendalam. Cari saja perbandingan. Apa kata Allah? Kalau seandainya Tuhanmu itu memiliki kekuasaan, coba buatlah seekor lalat saja. Berkumpul seluruh Tuhan-Tuhan itu, coba ciptakan satu lalat. Sanggup enggak? Satu. Yang kedua, kalau seandainya Tuhan itu tidak mampu menciptakan lalat, terus jangan menciptakan. Mampu enggak dia mengusir lalat itu ketika lalat itu menempel di tubuhnya? Enggak bisa. Alangkah sangat tidak masuk akal, irasional seorang makhluk manusia menciptakan patung yang mana patung itu pula yang ia sembah. Konsekuensi pencipta tidak cocok. Pertama, jangankan untuk memperhatikan ciptaannya, untuk dirinya saja dia lemah, tidak bisa memperhatikan. Yang kedua, tidak mungkin mulia yang diciptakan dari pencipta. Tidak mungkin lebih mulia patung yang diciptakan manusia dengan penciptanya manusia. Ini yang dimentahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kajian tauhid rububiyah ini ada beberapa yang ingin kita ambil pesan. Pertama, Allah itu sebagai Khalik, Allah itu sebagai pencipta. Setiap pencipta pasti lebih unggul dari yang diciptakan. Yang kedua, Khalik akan memperhatikan segala ciptaannya. Kalau ada ilah, ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan, tapi tak sanggup menciptakan lalat, jangankan menciptakan lalat, mengusir lalat pun. Toh kenapa makhluk yang seperti ini diagungkan? Jadi dengan mempelajari tauhid rububiyah ini diharapkan kita mengetahui bahwa yang memperhatikan kita adalah Sang Khalik, bahwa yang meluaskan rezeki kita, bahwa yang memudahkan urusan hidup kita, semuanya kita tetap koneksikan, tetap kita serahkan kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.